Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiwin Channel. Mari kita lanjutkan cerita Baisachun di season yang keempat ini, di mana season yang ketiga diakhiri dengan cerita cinta. Percintaan Baisachun dengan Zhu Zimo, di mana Baisachun telah rela menghilangkan keperjakaannya yang pertama kalinya untuk Zhu Zimo. Untuk kisah selanjutnya, mari kita tonton bersama-sama. Inilah season yang keempat di part yang pertama. Gaspol. Bai Xiaochun merasakan belas kasih yang luar biasa terhadap Tuan Dewa Diviner yang kurus dan basah kuyup. Pada saat yang sama, dia tidak bisa membantu tetapi membandingkan Nyonya Merah Debu dengan orang-orang liar dari suku matriarkal ini. Ketika dia melakukan itu, dia tiba-tiba merasa diberkati. Tentu saja, dia tidak menunjukkan itu di wajahnya. Sebaliknya, belas kasihnya tumbuh lebih jelas. Dan dengan demikian, ia mengambil Songke dan Tuan Dewa Diviner, dan meninggalkan suku itu. Melalui pil obat, Bai Xiaochun membantu Tuan Dewa Diviner menghilangkan mantra pembatasan yang telah diberikan padanya, dan membantunya pulih dari kondisinya yang terluka dan melemah. Perlahan-lahan, warnanya kembali ke wajahnya, dan yang lebih penting, kegembiraan memenuhi hatinya karena melarikan diri dari malapetaka. Seolah-olah kehidupan baru telah dihembuskan ke dalam dirinya. Dia dalam suasana hati yang indah, ke titik di mana langit bahkan tampak lebih biru dari biasanya, dan sinar matahari lebih cerah. Segalanya berjalan baik, namun suasana hati yang baik hanya berlangsung selama beberapa jam. Setelah kelompok tiga berada tidak jauh dari suku matriarkal, Bai Xiaochun mulai berbicara. Tuan Dewa Diviner, kamu benar-benar berakhir dalam situasi yang sulit. Ai, sebelum bertemu denganmu, kupikir Kuer mengalami yang terburuk. Siapa yang mengira kamu? Saat dia menghela nafas, Songke mendengus dingin di dalam hatinya, yakin bahwa Bai Xiaochun sedang bersiap untuk pamer ke Tuan Dewa Diviner. Dan itu benar sekali. Namun, bahkan setelah berjam-jam berlalu, Bai Xiaochun merasa jengkel karena Tuan Dewa Diviner tidak bertanya apapun tentang bagaimana nasibnya di Willlands. Hatinya terasa gatal dengan perasaan bahwa eksploitasinya tidak dilanggar, dan dia mulai gelisah dengan harapan bahwa Tuan Dewa Diviner akan bertanya. Ekspresi aneh muncul di wajah Tuan Dewa Diviner. Sudah bertahun-tahun sejak dia ada di sekitar Bai Xiaochun, tapi dia mengenalnya dengan baik. Selain itu, meskipun dia tidak melihat dari dekat pada basis budidaya Bai Xiaochun dan Songke sebelumnya, ketika dia melakukannya sekarang, dia terkejut dengan kemajuan mereka. Kemudian dia berpikir tentang semua peristiwa yang telah diputar di Starry Sky Dao Polarity Sect dan Great Wall, dan pada saat itu, dia memutuskan untuk mengganti topik pembicaraan. Ah, jangan khawatirkan aku. Saya akan pulih dengan baik setelah saya melakukan sedikit kultivasi. Dengan itu, dia tertawa terbahak-bahak dan sedikit memutar basis budidayanya. Bai Xiaochun kurang senang dengan kurangnya loyalitas Tuan Dewa Diviner. Yang diinginkan Bai Xiaochun hanyalah pamer sedikit, namun lelaki itu tidak mau bekerja sama sekali. Itu membuatnya tiba-tiba memikirkan Su Baochai. Su Baochai pasti akan bekerja sama. Songke, di sisi lain, sangat senang dengan reaksi Bai Xiaochun. Waktu berlalu, dan mereka bertiga semakin dekat dan lebih dekat ke Detmire. Akhirnya, ketika mereka hanya satu hari lagi, Tuan Dewa Diviner, yang masih belum memberi Bai Xiaochun kesempatan untuk bersenang-senang dalam kemuliaan, akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengajukan pertanyaan tertentu. Apa tepatnya kita akan pergi? Pertanyaan itu menyebabkan jantung Songke berdebar, dan dia baru saja akan melompat masuk untuk memberikan jawaban ketika mata Bai Xiaochun berbinar. Melompat berdiri, dia dengan keras berkata, kita akan pergi ke Detmire. Itu jalan kembali ke Sekte Penangkal Sungai. Pernahkah Anda mendengar tentang Detmire? Ini sangat berbahaya. Deva bahkan tidak akan melangkah dalam satu langkah pun, apalagi pakar Nas Chen Sol. Detmire, kata Master Dewa Diviner, matanya melebar. Dia memang pernah mendengar tentang Detmire, dan tahu bahwa apa yang dikatakan Bai Xiaochun tidak berlebihan. Menurut apa yang dia dengar, bahkan para dewa pun tidak berani menginjakkan kaki di dalam. Itu adalah wilayah terlarang di mana kehidupan tidak ada. Kenapa kita tidak pergi saja ke tembok besar? Tanya Tuan Dewa Diviner, menelan ludah. Meskipun dia telah meramalkan bahwa dia akan diselamatkan, dia belum datang dengan informasi mengenai apa yang akan terjadi sesudahnya. Setelah lolos dari malapetaka terbesar sepanjang hidupnya, dia tidak bisa tidak khawatir tentang nasibnya. Dari samping, Songke menghela nafas. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan Bai Xiaochun dari pamer sekarang. Dan dia benar. Begitu pertanyaan kedua meninggalkan mulut Tuan Dewa Diviner, mata Bai Xiaochun mulai bersinar lebih terang. Hahaha. Jadi, Anda pernah mendengarnya.
Baiklah, Tuan Dewa Diviner, dengarkan sementara saya jelaskan. Merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, dia menamparkan tasnya untuk memegang medali perintah. Pada titik ini, mata Master God Diviner menjadi agak kosong ketika dia menyadari bahwa dia telah memberi Bai Xiaochun kesempatan yang telah dia cari. Lihat ini, dengan medali perintah ini, kita dapat melewati Death Mire dengan mudah dan aman. Bai Xiaochun melambaikan medali perintah di depan wajah Tuan Dewa Diviner, alisnya melompat-lompat dengan gembira. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Medali perintah macam apa ini? Dan bagaimana saya mendapatkannya? Ceritanya panjang, tapi kami punya banyak waktu. Saya akan menjelaskan semuanya secara rinci. Semuanya berawal ketika kami diteleportasi ke sini di Willlands. Bai Xiaochun menghabiskan sebagian besar hari berikutnya menceritakan petualangannya dengan sangat rinci, memberikan penekanan khusus pada status dan posisi yang telah ia raih. Pada awalnya, Tuan Dewa Diviner menghela nafas dengan menyesal. Namun, pada saat itu sampai ke bagian di mana Bai Xiaochun menculik Raja Hantu Raksasa Dewa, matanya hampir muncul dari tengkoraknya. Dan akhirnya, dia menyadari bahwa penculikan Raja Hantu Raksasa itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kisah lainnya. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu menculik semua yang dipilih di Willlands? Dan Raja Hantu Raksasa memberimu tangan Nyonya Merah Debu untuk menikah. Kamu benar-benar menjadi komisaris inspeksi dinasti Ark Emperor. Dan melakukan penggeledahan yang tak terhitung jumlahnya. Anda membantu Grand Heaven Master memberlakukan proklamasi Universal Grace. Anda seorang ahli nujum duniawi. Kamu, surga, Anda tidak bercanda tentang ini, bukan? Muridmu adalah Kaisar Neraka. Tuan Dewa Diviner benar-benar terguncang, dan sulit mempercayai apa yang dia dengar. Kisah itu begitu sulit dipercaya sehingga hampir seperti dongeng. Bai Xiaochun sangat senang dengan sorot mata guru Dewa Diviner. Pada titik ini, dia akhirnya merasa bisa meninggalkan Willlands tanpa penyesalan di hatinya. Namun, ia juga memutuskan akan lebih baik berbuat salah di sisi kesederhanaan. Ya, aku baik-baik saja. Sebenarnya, saya bahkan tidak berusaha sangat keras. Sambil mengayunkan lengan bajunya, dia mengangkat dagunya ke atas dan berkata, kau tahu aku bisa mengurangi sebagian besar benda menjadi abu dengan desir lengan baju. Ini bukan pertama kalinya. Petik 2. Bagi Tuan Dewa Diviner, rasanya seperti guntur menabrak telinganya, dan kenyataannya, dia tidak benar-benar mempercayainya. Tapi, ada kemudian dia memperhatikan ekspresi tidak sedap dipandang di wajah Song Ke, dan bagaimana dia tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Pada saat itu, hati Tuan Dewa Diviner terpukul oleh gelombang kejut yang hebat. Itu terutama benar mengingat bagian akhir dari cerita tentang murid Bai Xiaochun adalah Kaisar Neraka. Karena kesedihan dan keterkejutan guru Dewa Diviner, dia menyadari kebenaran yang kejam, Bai Xiaochun benar-benar mengguncang semua ciptaan kemanapun dia pergi. Di Starry Sky Dao Polarity Sect, ia membentuk organisasi dunia bawah yang kuat. Di tembok besar, dia berjuang untuk mencapai pangkat jenderal utama yang didambakan. Dan di Willlands, dia secara mengejutkan berakhir sebagai Master of the Hell Emperor. Tuan Dewa Diviner hampir tidak bisa memikirkan semua itu. Bahkan hanya salah satu hal yang telah dilakukan Bai Xiaochun akan cukup untuk mengguncang siapapun sampai ke inti, apalagi mereka semua bersama. Itu kira-kira malam ketika kelompok 3, termasuk guru Dewa Diviner yang bingung, tiba di lokasi di mana tembok besar utara dan timur wilayah sungai Heavenspan pernah bertemu. Ini adalah pintu masuk ke tanah tanpa kehidupan. Sebenarnya itu adalah pegunungan yang menjulang tinggi dan berkelok-kelok yang, setelah dimasukkan mengarah ke lokasi yang belum pernah dikunjungi siapapun. Death Mire. Begitu mereka melihat gunung-gunung, Bai Xiaochun menepuk-nepuk tasnya memegang, yakin bahwa Gravekeeper telah mengatakan yang sebenarnya. Sambil menggertakkan giginya, dia terbang ke pegunungan. Song Ke menghela nafas panjang. Dia tidak merasa ingin pergi ke Death Mire, tetapi tahu dia tidak punya pilihan. Tembok besar telah runtuh, dan surgawi telah menyegel daerah itu, membuat jalan kembali ke wilayah Heavenspan dengan cara yang mustahil. Jika mereka tidak melalui Death Mire, tidak mungkin untuk mengatakan berapa lama mereka harus menunggu untuk pulang. Mata berkedip dengan tekad, Song Ke mengikuti Bai Xiaochun. Master God Diviner menyingkirkan kebingungannya, dan ketika dia melakukannya, matanya dipenuhi dengan kekaguman dan penghormatan. Baginya, Bai Xiaochun sebenarnya tampak seperti dewa. Pada saat ini, dia jauh lebih percaya diri pada kemampuan Bai Xiaochun untuk melintasi Death Mire daripada Song Ke, dan karena itu, tanpa ragu dia mengikutinya. Ada banyak cerita dan pendapat tentang bagaimana Death Mire Realm Heavenspan telah dibentuk. Tidak ada konsensus yang pernah dicapai, dan kemungkinan besar hanya segelintir orang di seluruh dunia yang tahu kebenaran tentang asalnya. Untuk satu hal itu adalah teka-teki mengapa makhluk hidup yang memasuki daerah itu akan mati. Baik dewa maupun dewa yang memasuki Death Mire tidak pernah kembali, fakta itu sudah pasti. Meskipun ada orang yang tertarik pada Death Mire, dan menemukan cara-cara tertentu untuk mempelajarinya, satu-satunya hal yang mereka ketahui adalah bahwa itu dipenuhi dengan laut putih. Itu adalah laut yang tersusun, bukan dari air, tapi tulang.
Dari puncak gunung yang berbatasan dengan Deathmire itu sendiri, yang bisa dilihat hanyalah kabut yang luas dan tak berujung. Di bawah kabut ada bentangan tulang putih tak berujung yang tampak seperti lautan air. Ada tulang manusia dan tulang binatang, meskipun secara umum, sulit untuk membedakan jenis tulang yang ada. Selain itu, seluruh area itu sunyi senyap dan dipenuhi dendam yang jelas. Tidak ada makhluk hidup, tidak ada suara, dan keheningan itu menakutkan. Banyak legenda tentang Deathmire melibatkan perang proporsi epik yang diperangi bahkan sebelum dunia menjadi ada. Seharusnya, medan perang tempat perang itu akhirnya menjadi lautan tulang belulang Deathmire. Sebenarnya ada 4 Deathmire di dunia, dan mereka semua sama. Di Deathmire yang ada di perbatasan antara timur dan utara, dimungkinkan untuk melihat 3 angka. Yang pertama adalah Bai Xiaochun, yang gemetar ketakutan dan cemas saat dia berjalan melintasi tulang. Suara berderak yang datang dengan setiap langkah memecah kesunyian, bergema dengan cara yang aneh dan menakutkan. Meskipun percaya pada Gravekeeper, Bai Xiaochun masih ketakutan, dan mencengkeram medali perintahnya sampai tangannya putih. Mengikuti di belakangnya adalah Song Ke dan Master God Diviner, keduanya gemetar dalam kecemasan. Syukurlah, begitu mereka memasuki Deathmire itu sendiri, medali perintah telah menyala seperti lilin, mengirimkan cahaya selama puluhan meter ke segala arah, dan mendorong kabut menjauh dari mereka. Itu meredakan ketakutan mereka sampai batas tertentu. Saat mereka berjalan, suara langkah kaki mereka yang aneh bergema terus-menerus. Mempertimbangkan bahwa mereka masih baru di tempat ini, mereka tidak berani mencoba terbang, dan berjalan dengan berjalan kaki, melirik ke arah mereka saat mereka pergi. Karena kabut tebal, bagi Bai Xiaochun dan rekan-rekannya mereka berjalan sepanjang malam, dengan area mereka yang kecil dan terang membuat mereka sangat mencolok. Wajah Bai Xiaochun pucat saat dia berderak. Berdasarkan apa yang dia tahu sejauh ini, benar-benar tidak ada makhluk hidup di Deathmire. 3 hari berlalu. Meskipun mereka tidak terbang, mereka masih bergerak dengan cepat. Pada titik ini, Song Ke tampak terbiasa dengan tulang yang berderak dan tekanan yang menyesakan dari kabut dan kegelapan. Ekspresinya sebenarnya agak tenang. Master God Diviner juga tampak baik-baik saja. Bai Xiaochun adalah satu-satunya yang waspada penuh. Song Ke tidak bisa membantu tetapi mendengus dingin di hatinya pada kecemasan Bai Xiaochun. Itu juga tampaknya memicu keberaniannya sendiri, dan dia mulai menginjak kakinya sedikit lebih keras. Namun, Bai Xiaochun tidak senang dengan itu. Master God Diviner juga kebetulan merasa bahwa tindakannya agak ekstrim, dan dengan cepat berkata, "Tetap tenang, Song Ke." Song Ke mendengus, dan baru saja akan menawarkan balasan ketika tiba-tiba, Bai Xiaochun yang sangat waspada berkata, "Apakah kalian mendengar itu?" Song Ke berhenti berjalan, begitu pula Tuan Dewa Diviner. Semua orang fokus mendengarkan, dan meskipun pada awalnya mereka tidak bisa mendengar apapun, hanya butuh beberapa saat untuk kedua wajah mereka jatuh. Di suatu tempat di kabut ada bernyanyi. Itu terdengar seperti seorang wanita. Namun, dia rupanya begitu jauh sehingga mereka tidak bisa mengerti apa yang dia nyanyikan. Apapun, kehadiran nyanyian itu menyebabkan wajah Bai Xiaochun mengeringkan darah. Tidak mungkin Gongsun Waner bisa melarikan diri ke tempat ini, kan? Namun, ketika nyanyian itu berlanjut, ia menyadari bahwa itu sebenarnya tidak terdengar seperti Gongsun Waner. Song Ke dan Master God Diviner melihat sekeliling dengan gugup, mencoba mengidentifikasi arah dari mana nyanyian itu berasal. Setelah beberapa saat, mata guru Dewa Diviner melebar, dan dia menunjuk ke arah tertentu. Sana, Bai Xiaochun dan Song Ke segera berbalik untuk melihat ke arah itu, saat itulah mereka melihat mayat yang tak terhitung jumlahnya. Mayat-mayat ini bukan hanya tulang yang tergeletak di antara tulang-tulang lainnya, mereka berjalan tegak. Ada ribuan demi ribuan dari mereka, membungkuk di pinggang, tali hitam digantung di bahu mereka, membuat mereka tampak hampir seperti tukang perahu yang menarik galeon besar. Di belakang lebih dari 10.000 mayat seukuran manusia adalah lebih dari 1.000 mayat raksasa. Mereka semua memiliki tali hitam digantung di bahu mereka juga, dan menarik mereka. Namun, masih ada lagi. Di belakang 1.000 raksasa ada lebih dari 100 mayat binatang, masing-masing setinggi lebih dari 3.000 meter. Semua binatang buas tampak berbeda. Yang mengejutkan, di bagian paling belakang, ada 3 naga tulang. Yang mengejutkan dari ketiga pembudidaya, apa yang muncul berikutnya di depan mata mereka, tepat di belakang 3 naga tulang adalah galeon besar, sepenuhnya 30.000 meter, dan seluruhnya terbuat dari tulang. Galeon itu gelap gulita, dan dalam kondisi sangat buruk, dengan bendera-bendera compang camping yang melekat pada tiang-tiang bendera yang bobrok. Namun, terlepas dari kondisinya, ia masih memancarkan energi yang mengejutkan. Anehnya, terlepas dari kenyataan bahwa mayat-mayat itu menarik galeon melintasi permukaan lautan tulang, tidak ada suara yang dihasilkan yang bisa terdengar. Seluruh Deathmire masih benar-benar sepi dengan pengecualian suara nyanyian yang berasal dari dalam galeon itu sendiri. Bai Xiaochun sudah gemetaran dengan rasa takut yang kuat, dan mulai mundur. Ada yang aneh di sini, katanya gugup, wajahnya pucat pasi. Apa yang dilakukan kapal perang seperti ini di Deathmire? Dan untuk apa semua mayat itu menariknya?
Ini menakutkan. Kenapa kita tidak kembali saja? Saya pikir, mungkin tembok besar adalah ide yang lebih baik. Namun, bahkan ketika dia kata-kata meninggalkan mulutnya, galeon raksasa tiba-tiba menghilang. Mayat-mayat pergi bersamanya, dan bahkan nyanyian itu pun hilang, seolah-olah itu tidak pernah ada sebelumnya. Rahang Bai Xiaochun terjatuh. Song Ke dan Master God Diviner juga ketakutan. Ada sesuatu yang sangat aneh tentang itu semua. Adapun Song Ke, ketika dia memandang Bai Xiaochun dan melihat betapa takutnya dia, ketakutannya sendiri menghilang. Mendengus mengejek, dia berkata, Dead Mire seharusnya aneh. Apa yang menakutkan tentang perahu? Itu hanya ilusi, itu saja. Abaikan saja dan itu hilang. Apa, Bai Xiaochun, kamu takut atau apa? Ketika Bai Xiaochun mendengar itu, dia melotot ke belakang. Saya takut hantu. Dia mengayunkan lengan bajunya. Aku sebenarnya adalah ahli nujum surgawi, dan hantu paling penting di dunia adalah muridku. Mengapa saya takut pada hantu? Apakah kamu bercanda? Song Ke terkekeh dingin, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Meraih guru Dewa Diviner, ia melanjutkan perjalanan yang semula mereka tuju. Master God Diviner bolak-balik antara Song Ke dan Bai Xiaochun, tetapi tidak melakukan apa-apa selain tersenyum kecut dan mengikuti Song Ke. Mungkin itu benar-benar ilusi. Bai Xiaochun berpikir, merasa agak malu. Bagaimana dia bisa menebak bahwa galeon seperti itu akan muncul begitu acak, dan kemudian menghilang begitu saja. Menggosok hidungnya, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia mengungguli Song Ke, dan karena itu, perlu diwaspadai. Sambil mendesah, dia bergegas mengikuti dua lainnya sehingga mereka akan tetap dalam perimeter pelindung yang diciptakan oleh medali perintahnya. Sebulan berlalu, ketika galeon aneh itu tidak pernah muncul lagi. Perlahan-lahan, Bai Xiaochun mulai tenang. Pada saat yang sama, kelompok itu mulai menambah kecepatan. Namun, hanya beberapa hari setelah itu, wajah mereka semua jatuh ketika mereka lagi mendengar suara seorang wanita bernyanyi. Kali ini, lagunya jauh lebih jelas. Bahkan mereka bisa mendengar liriknya dengan jelas. Itu adalah lagu yang aneh, jenis yang tidak bisa dilupakan begitu mendengar. Itu menceritakan kisah seorang ibu yang lengannya dimakan oleh anaknya sendiri. Lagu dan liriknya menyebabkan rambut Bai Xiaochun berdiri. Song Ke dan Master God Diviner tampak terguncang. Saat itulah galeon tulang besar muncul lagi, dan kali ini, itu jauh lebih dekat dengan mereka. Itu hanya sekitar 1.500 meter jauhnya, memungkinkan mereka untuk melihatnya dengan sangat jelas. Bahkan ketika mereka menatap, terguncang kaget, nyanyian berakhir, dan galeon menghilang. Kali ini, Song Ke tidak menawarkan dengusan dingin. Bahkan wajahnya sedikit lebih pucat dari biasanya. Kelompok tiga saling bertukar pandang, dan jelas mereka semua yakin bahwa sesuatu yang sangat aneh sedang terjadi. Pertama kali mereka melihat kapal itu menghilang kira-kira 3.000 meter dari mereka. Kali kedua, jaraknya hanya 1.500 meter. Tak satu pun dari mereka berani merenungkan seberapa dekat itu akan menjadi yang ketiga kalinya. Pada saat ini, akan dibutuhkan 1 bulan penuh untuk menelusuri kembali langkah-langkah mereka, dan lebih jauh lagi, mereka tidak memiliki cara untuk menjamin bahwa sesuatu mungkin tidak terjadi dalam perjalanan kembali. Menurut peta Dead Mire yang dimiliki Bai Xiaochun, hanya dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk menyeberang. Itu berarti bahwa mereka sangat dekat dengan berada di titik tengah. Akhirnya, Song Ke mengertakkan gigi dan berkata, kapal itu muncul 2 kali dalam sebulan. Jika kita menambah kecepatan, kita mungkin bisa keluar dari sini sebelum datang lagi. Sebagai tanggapan, Tuan Dewa Diviner mengangguk dengan penuh semangat. Bai Xiaochun bergumam pada dirinya sendiri sedikit, masih yakin bahwa Gravekeeper tidak keluar untuk melukainya. Akhirnya, dia setuju, di mana mereka bertiga akhirnya terbang ke udara, menjadi berkas cahaya yang melesat ke kejauhan. Setengah bulan berlalu, selama itu galeon tidak pernah muncul kembali. Namun, Bai Xiaochun tidak mengecewakannya sama sekali. Dia melihat sekeliling dengan waspada saat mereka melaju. Master God Diviner tidak mampu dengan kecepatan yang sama dengan Bai Xiaochun dan Song Ke, jadi Bai Xiaochun harus menariknya. Suatu malam setelah setengah bulan perjalanan, mereka tiba-tiba mendengar lagu mengerikan itu untuk ketiga kalinya. Nyanyian itu bahkan lebih jelas dan mengejutkan, galeon tulang muncul di depan mereka lagi, kurang dari 1.000 meter jauhnya. Sekarang sudah sangat jelas. Bahkan, Bai Xiaochun bisa dengan jelas melihat 3 bendera yang terbang di galeon, yang masing-masing disulam dengan wajah hantu. Yang di tengah memiliki kulit hijau dan taring panjang, dan tampaknya menatap lurus ke arah mereka. Song Ke dan Master God Diviner keduanya tampak terguncang ketika galeon besar diseret semakin dekat ke kelompok mereka, 900 meter, 600 meter. Saat sudah dekat, Bai Xiaochun bisa melihat mayat lebih dekat. Meskipun wajah mereka benar-benar tanpa ekspresi, mereka memancarkan aura kebencian yang mendalam. Beberapa mayat tidak lebih dari tulang, tetapi beberapa memiliki daging busuk yang melekat padanya, dan bahkan pakaian. Ada berbagai jenis pakaian yang hadir, beberapa dari zaman modern, beberapa dari zaman kuno.
Jelas beberapa mayat ini adalah pembudidaya jiwa, dan beberapa telah menjadi pembudidaya biasa. Selanjutnya, seperti untuk galeon hitam pekat itu sendiri, Bai Xiaochun sekarang bisa melihat bahwa itu penuh dengan lubang, seolah-olah itu telah terlibat dalam beberapa pertempuran dramatis. Setelah kejutan awal, kelompok 3 semuanya mulai mundur dari galeon. Namun, saat itulah lagu berakhir, dan galeon memudar. Kali ini, ia lenyap ketika jaraknya hanya 300 meter dari mereka. Jantung Bai Xiaochun berdebar kencang, dan Song Ke serta Tuan Dewa Diviner gemetar. Pada titik ini, sensasi krisis yang akan segera terjadi masih hidup dalam diri mereka semua. Ini baru setengah bulan, kata Song Ke, dan itu semakin dekat. Lain kali, itu mungkin akan mengenai kita. Sial, tempat macam apa ini? Guru Dewa Diviner menambahkan, aku tidak mau menjadi salah satu mayat yang menarik galeon itu. Melotot, Song Ke melanjutkan, tidakkah kamu mengatakan bahwa kita akan aman dengan medali perintahmu itu, Bai Xiaochun? Mata Bai Xiaochun memerah. Berputar, dia berteriak pada Master God Diviner dan Song Ke, tahan, kalian berdua. Kami sudah terlalu lambat, aku akan membawamu. Dengan begitu, kita pasti bisa keluar dari sini dalam waktu setengah bulan. Bai Xiaochun masih mempercayai Gravekeeper itu, tetapi mengingat keadaan saat ini, ketakutannya menjadi lebih baik darinya. Meraih Song Ke dan Master God Diviner, ia melepaskan kecepatan yang sebanding dengan Deva dan melesat di udara di sepanjang jalan asli mereka. Dia terbang tanpa henti selama 7 hari. Namun, tidak masalah seberapa cepat Bai Xiaochun bergerak. Pada malam hari pada hari ke-7, kelompok 3, lagi-lagi mendengar lagu aneh itu. Itu sangat keras dan jelas sehingga hampir seperti wanita itu menyanyikannya tepat di telinga mereka. Pada saat yang sama, galeon tulang raksasa muncul, hanya 300 meter jauhnya di tengah kabut. Kali ini, tak satu pun dari kelompok 3 bahkan punya waktu untuk melihatnya. Sebuah gaya gravitasi besar muncul dan meraih mereka. Pada saat yang sama, mayat-mayat yang menarik galeon menariknya ke depan dengan kecepatan luar biasa. Yang mengejutkan Bai Xiaochun, Song Ke dan Master God Diviner, mayat-mayat menghantam mereka. Bai Xiaochun menjerit saat visinya kabur. Kemudian segalanya menjadi jelas lagi, dan dia mendapati dirinya berdiri di geladak galeon bersama dengan Song Ke dan Master God Diviner. Mayat-mayat di bawah menarik galeon melewati kabut, dengan mereka berdiri di sana. Ketika mereka berdiri di sana di galeon hantu, sesuatu yang lain terjadi jauh dari Deathmire. Di sungai Heavenspan Timur, di Middle Reaches, suara lonceng memenuhi sekte penangkal sungai. Suara itu seperti beban besar menekan ke bawah ke banyak pembudidaya di sekte. Semua orang tahu bahwa sekte penangkal sungai berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Sampai saat ini, tidak satu pun dari patriark sekte telah mampu masuk ke alam dewa. Karena fakta itu, sekte-sekte besar lainnya dicapai tengah pengadilan sungai Steri, pengadilan sungai Dao, dan pengadilan sungai Polaritas menjadi gelisah. Gesekan telah meningkat dan konflik semakin kuat, sampai beberapa pembudidaya sekte penangkal sungai bahkan terbunuh. Kembali ketika sekte penentang sungai pertama kali tiba di Middle Reaches, mereka telah mengganggu keuntungan 3 sekte besar lainnya. Dan kemudian ada masalah Bai Xiaochun menyebabkan masalah di zona warisan, yang menyebabkan sekte penangkal sungai mengambil banyak sumber daya dari sekte lain. Lebih buruk lagi adalah bagaimana yang dipilih dari 3 sekte lainnya semua memiliki tanda kura-kura di tubuh mereka yang tidak bisa dihilangkan. Karena semua ini, kebencian 3 sekte lainnya dari Bai Xiaochun dan sekte penangkal sungai akhirnya meresap ke tulang mereka. Sekarang sudah mendekati waktu ketika zona warisan akan dibuka lagi. Oleh karena itu, 3 sekte besar lainnya diam-diam menghubungi Steri Sky Dao Polarity Sect dan menerima persetujuan diam-diam untuk memulai perang pemusnahan sekte. Lonceng dibunyikan di sekte penangkal sungai karena informasi baru-baru ini dikirim oleh mata-mata, memberitahu mereka tentang apa yang terjadi. Di masa lalu, sekte penentang sungai telah mengirim utusan ke sekte Polaritas Langit Berbintang untuk memohon keringanan hukuman. Bagaimanapun, Bai Xiaochun telah menjadi jenderal besar, dan ada orang-orang tertentu di sekte yang berutang budi padanya. Orang-orang itu telah berhasil merawat sekte penangkal sungai sampai batas tertentu. Kalau tidak 3 sekte capai tengah lainnya akan membuat langkah sebelumnya. Sayangnya, Bai Xiaochun tidak ditemukan. Meskipun cerita tentang eksploitasi di Willlands telah beredar, dan orang-orang tahu dia masih hidup, itu seperti kata pepatah kuno, air yang jauh tidak akan memadamkan api. Dan dengan demikian, para leluhur semuanya muncul dari meditasi terpencil, mengaktifkan formasi mantra agung sekte, dan bersiap untuk bertarung sampai mati. Tidak ada seorang pun di sekte penentang sungai yang percaya diri untuk dapat menahan mereka sendiri, bagaimanapun, sekte-sekte lain memiliki 3 dewa di sisinya. Meskipun mereka telah menggunakan metode termudah dan paling kuat untuk menjadi dewa mortal Dao, mereka masih dewa. Kelangsungan hidup sekte akan diputuskan selama perang ini. Kami akan mempertahankan sekte sampai mati. Saat lonceng berdentang, dan para pembudidaya sekte yang menentang sungai mengeluarkan tangisan, raungan yang kuat muncul dari suatu tempat di sekte tersebut.
Seekor binatang buas besar muncul, panjangnya ratusan meter, benar-benar berwarna ungu, dengan api hitam menyebar di bawah kakinya. Dia tampak seperti campuran antara naga dan kilin, dan memiliki energi yang melonjak sehingga bahkan para patriark di lingkaran besar Naschen Sol menemukan hal yang menarik. Fluktuasi itu adalah dari Raja Binatang Buas. Itu adalah Bruiser. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Untuk part pertama telah berakhir dan akan dilanjutkan besok malam seperti biasa. Selamat beristirahat. See you next time.